Selamat pagi, bersama saya Yoga Yuli Rahman. Saya akan membawakan topik tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa daerah, seperti di Jawa ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan lain-lain. Dan di Sumatera juga terdapat banyak bahasa. Semua di Indonesia terdapat banyak bahasa. Untuk mempersatukan semua keragaman, digunakan bahasa Indonesia. Misalnya kita ketemu orang Jawa, orang Kalimantan, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu penggunaan bahasa harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti pada acara tertentu, misalnya kita berjumpa teman, kita menggunakan bahasa yang santai, tidak formal. Begitu juga kita kalau menghadiri sesuatu acara yang penting, kita harus menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Untuk itu, belajar bahasa Indonesia dilakukan untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan orang. Bahasa juga sangat penting untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang kasar bisa menyebabkan tindak kekerasan. Sesungguhnya disadari atau tidak kekerasan atau aksi kejahatan itu salah satunya dipicu penggunaan bahasa yang kasar, tidak etis atau sarkas. Seperti pada pertandingan sepak bola, antar supporter menggunakan bahasa yang sarkas dan kegiatan tersebut bisa memicu pertikaian antar supporter. Dan juga penggunaan bahasa yang baik sangat diperlukan untuk kegiatan berkomunikasi. Bagian orang belum paham apa yang dimaksud dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketidakpahaman itu menimbulkan penafsiran yang tidak tepat dan cenderung melahirkan sikap negatif terhadap dirinya. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun pengertian baik huruf kata pada suatu kata atau kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari pilihan kata atau diksi. Dalam suatu pertemuan, kita memakai kata sesuai dengan pertemuan tersebut. Tidak boleh memakai kata yang santai, apalagi itu pertemuan penting. Pun beberapa manfaat dari bahasa. Yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia sangat banyak, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku di Indonesia. Yang kedua adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan dan pengetahuan yang ada di sebuah negara dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah pengantar dunia pendidikan. Dalam pendidikan dibutuhkan juga bahasa yang baik dan benar untuk alat berkomunikasi antara pendidik dan peserta didik. Bahasa juga memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya. Yang kedua ada fungsi regulator, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau pikiran orang lain seperti bukan rayuan, permohonan, atau perintah. Yang ketiga, fungsi interaksi sosial. Ketiga adalah fungsi interaksional, yaitu fungsi bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu fungsi penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, atau budaya. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi. Yang keenam, fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan menyalurkan rasa estetis seperti nyanyian atau karya sastra. Dan yang terakhir, fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa adalah untuk mengungkapkan segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita inginkan, serta
mengkomunikasikan dengan orang yang ada di sekitar kita dengan baik. Bahkan bahasa pun memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berkomunikasi terhadap sesama manusia. Kita sebagai generasi milenial diharapkan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan khalayak ramai. Sekian dari topik pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.